Pernahkah kalian berpikir mengapa koperasi di negara lain sudah mampu berkembang menjadi penggerak ekonomi nasional, bahkan sudah berevolusi menjadi sebuah bank? Sedangkan di negara Indonesia sendiri, koperasi ini masih berjuang untuk berkembang. Dua negara, dua model, satu tujuan. Koperasi kuat, masyarakat sejahtera. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Marsyidiyat Anjani. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil studi perbandingan mengenai model kepemimpinan kolaboratif dalam pengelolaan koperasi dengan membandingkan antara Koperasi Desa Merah Putih Indonesia dengan Nonghyop dari Korea Selatan. Koperasi bukan hanya tempat simpan pinjam, tetapi merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia saat ini memiliki program Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk untuk memperkuat ekonomi desa melalui berbagai layanan masyarakat. Di sisi lain, Korea Selatan telah lama memiliki Nonghyop, Federasi Koperasi Pertanian Nasional yang sejak tahun 1961 berhasil meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem yang terintegrasi. Melalui poster ini, kita dapat melihat bagaimana kedua koperasi menerapkan kepemimpinan kolaboratif dengan karakteristik yang berbeda. Mari kita mulai dari Koperasi Desa Merah Putih. Program ini berfokus pada percepatan pembentukan koperasi desa sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat. Layanannya cukup beragam, mulai dari simpan pinjam, penyediaan sembako, apotek, gudang penyimpanan, hingga distribusi logistik. Sementara itu, Nonghyop dari Korea Selatan memiliki 3 pilar utama, yaitu pendampingan petani, pengembangan agribisnis, dan layanan perbankan melalui Nonghyop Bank. Ketiga layanan tersebut saling terhubung sehingga kebutuhan petani dapat dipenuhi dari proses produksi hingga pembiayaan. Jika dibandingkan lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan utama. Pertama, dari pola kepemimpinan. Kopdas Merah Putih masih cenderung menggunakan pendekatan top-down, di mana pemerintah menjadi aktor utama dalam pembentukan dan pengembangannya. Sebaliknya, Nonghyop menerapkan pendekatan yang lebih bottom-up, sehingga anggota koperasi menjadi pusat pengambilan keputusan, sedangkan pengurus berperan sebagai fasilitator. Kedua, dari layanan utama. Kopdas lebih berorientasi pada pelayanan kebutuhan masyarakat desa secara umum, sedangkan Nonghyop mengembangkan layanan yang terintegrasi, mulai dari penyuluhan, produksi, pemasaran hasil pertanian, hingga layanan keuangan. Ketiga, dari segi tantangan. Kopdas masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan SDM, tata kelola yang masih belum optimal, serta ketergantungan terhadap program pemerintah. Sementara Nonghyop lebih berfokus pada bagaimana mempertahankan inovasi, melakukan digitalisasi layanan, dan meningkatkan daya saing di tengah perubahan pasar global. Lalu, apa yang dapat dipelajari Kopdas Merah Putih dari keberhasilan Nonghyop? Ada 5 hal penting. Pertama, yaitu membangun layanan yang terintegrasi, sehingga koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi menjadi pusat ekosistem ekonomi desa. Kedua, meningkatkan pendampingan dan pelatihan anggota secara berkelanjutan agar kapasitas SDM terus berkembang. Ketiga, memperkuat partisipasi anggota dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga rasa memiliki terhadap koperasi semakin tinggi. Keempat, memperluas kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan berbagai mitra strategis lainnya. Dan yang kelima, yaitu membangun profesionalisme pengurus melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan anggota. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Kopdas Merah Putih dan Nonghyop memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Perbedaannya terletak pada bagaimana kepemimpinan kolaboratif yang dijalankan. Nonghyop menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi anggota, profesionalisme pengurus, inovasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Harapannya, Kopdas Merah Putih dapat mengadaptasi praktik-praktik terbaik tersebut sehingga mampu menjadi koperasi yang mandiri, berdaya saing, dan juga berkelanjutan. Koperasi bukan sekedar organisasi ekonomi, tetapi wadah untuk berkolaborasi. Ketika pemerintah, anggota, dan pengurus berjalan bersama, koperasi tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi mampu menggerakkan kesejahteraan bangsa.